Anda masih di News Pagi pemirsa, ribuan buruh yang tergabung dalam sejumlah elemen menggelar aksi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha Gambir, Jakarta Pusat. Di lokasi yang sama, buruh perempuan dan pekerja rumah tangga juga menggelar aksi sambil membawa peralatan rumah tangga pada hari Senin kemarin. Memperingati Hari Buruh, ribuan buruh dari sejumlah elemen menggelar aksi di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Meski berpusat di Istora Senayan, sebagian massa tetap menggelar aksi di Patung Kuda karena berdekatan dengan Istana Negara. Walaupun berjalan tertib, massa sempat membakar sampah, kerucut pembatas jalan, flare hingga bom asap sebelum membubarkan diri. Aksi baru berakhir pada Senin sore. Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja masih jadi tuntutan utama para buruh. Dari Jakarta, Rari Sanjaya, iNews melaporkan. Dengan membawa peralatan rumah tangga seperti ember, serbet, hingga centong nasi, puluhan emak-emak yang tergabung dalam aliansi PRT dan buruh perempuan hingga pekerja rumah tangga ini menggelar aksi teatrikal di kawasan Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Senin pagi. Mereka mengangkat ember setinggi-tingginya untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day, para emak-emak buruh perempuan dan pekerja rumah tangga ini mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang PPRT. Belum diakuinya status mereka sebagai pekerja acap kali membuat para pekerja rumah tangga kerap mendapatkan upah serta waktu kerja yang tak layak dari majikan mereka. Jadi di sini kita sedang aksi PRT dan buruh perempuan bersatu sahkan RUU PPRT dan tolak no work no pay. Karena kita tahu situasi saat ini adalah situasi di mana buruh tidak bekerja, tidak dibayar. Yang artinya sistemnya diubah yang dari tetap kontrak menjadi hasil harian lepas gitu ya. Yang dia upahnya dihitung berdasarkan hasil yang dia bikin gitu. Kalau di di garment. Dan saat ini PRT juga situasinya adalah belum disahkan dan belum diakui sebagai pekerja gitu. Mereka juga berharap tak ada lagi kekerasan hingga pelecehan seksual yang dialami buruh wanita hingga pekerja rumah tangga. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Buruh Sedunia di Kota Yogyakarta digelar ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja dengan long march di Jalan Malioboro. Aksi buruh yang dikemas dengan pawai budaya ini menuntut pemerintah agar segera mencabut Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Ratusan buruh dari berbagai kelompok serikat pekerja di Yogyakarta memperingati Hari Buruh Sedunia dengan long march di Jalan Malioboro Senin siang. Sangat jauh dari kebutuhan hidup layak, anak cucu iman mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Dikemas dengan pawai budaya yang dikawal prajurit bergodo serta membentangkan spanduk, bendera, serta berbagai poster, aksi peringatan Hari Buruh tersebut menuntut pemerintah mencabut Perpu Undang-Undang Cipta Kerja dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 yang dinilai merugikan kaum buruh, khususnya mengakibatkan pemotongan upah buruh. Selain kepada pemerintah pusat, massa juga meminta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaikkan upah buruh sebanyak 50% karena sejauh ini upah buruh DIY dinilai sangat rendah. Jadi pada hari ini kita akan sedang melakukan pawai budaya kelas pekerja dengan tuntutan satu, pemerintah Jokowi agar dia segera mencabut Perpu Cipta Kerja. Itu yang pertama. Kemudian Menteri Tenaga Kerja agar mencabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2003 yang pada pokoknya dia bisa memotong upah buruh. Lalu yang berikutnya kemudian kami mendesak kepada Gubernur DIY untuk menaikkan upah buruh sebanyak 50%. Sementara itu, selain pekerja formal, aksi buruh ini juga mendesak pemerintah segera menerbitkan undang-undang perlindungan bagi pekerja sektor informal, seperti pekerja rumah tangga. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.
Aksi saling pukul mewarnai penangkapan 5 penyusup dalam aksi mahasiswa dari Aliansi Perjuangan Demokratik di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara ribuan buruh berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Saling dorong hingga adu jotos tidak terhindarkan saat polisi berupaya menangkap paksa sejumlah pemuda yang menyusup dalam barisan peserta aksi dari Aliansi Perjuangan Demokratik memperingati Hari Buruh di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuhan tidak terbendung saat mahasiswa terus menghalangi petugas yang disangka hendak menangkap rekan mereka. 5 pemuda penyusup dari kelompok anarko ditangkap polisi. Kelima pelaku disinyalir hendak berbuat anarkis dengan memanfaatkan barisan mahasiswa yang berunjuk rasa. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan ketapel dan bom molotov. Ini jelas-jelas ada beberapa narko yang tadi juga kita buktikan bahwa mereka membuat pilok tulisan di situ, ada beberapa tulisannya. Nah, itulah yang kita ambil, kita amankan. Tadi aku kalau tidak salah ada sekitar 5 orang kita ambil, kita amankan. Sementara itu, ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah berunjuk rasa dengan mengepung kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang yang telah dipasang kawat berduri. Dalam orasinya, massa buruh menuntut untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menyengsarakan buruh. Massa buruh juga meminta pemerintah menolak RUU Kesehatan dan Reforma Agraria serta menyerukan pilih Presiden 2024 yang pro pekerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tewasnya seorang wanita di dalam lorong lift Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara terus didalami. Ombudsman Sumatera Utara menduga adanya kelalaian perawatan sarana prasarana serta pelayanan di bandara tersebut. Kasus tewasnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan di dalam lorong lift Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara terus didalami. Hal tersebut diungkapkan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Abiyadi Sregar, saat melakukan sidak di lift tempat korban terjatuh. Ombudsman menilai peristiwa tersebut bisa masuk ke ranah hukum akibat kelalaian. Ini kan dugaan kelalaian dalam yang sementara, dalam perawatan sarana prasarana bandara terutama liftnya, ya kan? Nah, di situ kelalaiannya, ya kan? Mestinya harus itu tidak boleh terjadi sebagai sebuah bandara yang penyelenggara peran publik. Mereka ini bertanggung jawab, wajib memberikan sarana prasarana yang layak, safety lah. Sarana prasarana yang memberi rasa aman dan keselamatan kepada semua penggunanya. Sementara pihak bandara mengakui adanya masalah pada CCTV di dalam lift, sehingga kejadian tidak bisa dilihat secara utuh. Namun pihak bandara membenarkan adanya video yang beredar di media sosial meski tak mengetahui siapa yang menyebarkannya. Pihak bandara pun akan berkoordinasi dengan pihak maintenance terkait dengan pintu lift yang seharusnya tidak terbuka saat korban mencoba untuk menekan tombol. Namun pada saat pengecekan itu sebelum memasuki jeda waktu yang kejadian, yaitu sekitar pukul 20.35, nah 20 berapa itu agak goyang dan tidak jelas dan ada semacam ada trouble gini. Nah, informasi dari pihak petugas seperti itu, sehingga proses pemantauan beralih kepada area yang lain. Polresta Deli Serdang masih terus melakukan penyelidikan dan telah memeriksa 7 orang dari pihak Bandara Kuala Namu terkait insiden ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, jenazah Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Alfreds Towoliu dimakamkan secara kedinasan di kampung halamannya di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Duka mendalam dirasakan pihak keluarga yang mengantarkan mendiang ke tempat peristirahatan terakhir. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Alfreds Towoliu Senin siang dimakamkan secara kedinasan di kampung halamannya di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Upacara pemakaman dipimpin Dirkrimsus Polda Sulawesi Utara, Kombes Stefanus Michael Tamuntuan.
Istri, anak, kerabat, sahabat, serta jajaran kepolisian turut mengantarkan jenazah ke Taman Makam Pahlawan Kelurahan Mongkonai. Jajaran kepolisian daerah Sulawesi Utara mengucapkan bela sungkawa serta mendoakan mendiang agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kami mendoakan semoga arwah almarhum diterima di sisi Tuhan dan keluarga besar Polda Sulut turut berduka cita kepada keluarga. Di sisi lain, pihak keluarga berharap kematian AKBP Budi diusut tuntas karena banyaknya kejanggalan yang menyelimuti kasus ini. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Ristan Labenjang, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih mendalami kasus tewasnya Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Alfristo-Woliu akibat tertabrak kereta di Jatinegara. Polisi membantah bahwa adanya panggilan misterius ke ponsel korban. Peristiwa tewasnya Kasat Res Narkoba Polrestro Jakarta Timur yang tertabrak kereta di Jatinegara Jakarta Timur hingga kini masih terus didalami. Saat ini polisi telah memeriksa 7 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan saksi, polisi menjelaskan kronologis kejadian mulai dari korban tiba di Mapolres hingga akhirnya ditemukan tewas. Sementara aktivitas korban mulai dari tiba di Mapolres hingga detik-detik berjalan kaki menuju rel kereta terekam kamera CCTV. Sebelum menuju rel kereta, korban sempat datang ke ruangannya dan berganti pakaian, serta sempat minum obat dokter lantaran dirinya baru selesai menjalani operasi batu empedu. Setelah itu korban keluar dari Mapolres dengan mengenakan jaket hitam dan menyeberang dengan berjalan kaki seorang diri menuju rel kereta. Dari kamera CCTV di stasiun Jatinegara juga memperlihatkan korban berjalan seorang diri. Saat kereta mulai mendekat, korban langsung berjalan ke jalur 3 rel kereta hingga akhirnya tertabrak kereta yang melaju dari arah Jakarta menuju Tegal. Sementara terkait informasi yang beredar bahwa sebelum ditemukan tewas korban sempat menerima panggilan misterius, polisi menegaskan bahwa pihaknya membantah bahwa adanya panggilan misterius ke ponsel korban pada hari kejadian. Karena sebanyak 6 aktivitas panggilan telepon di ponsel korban hanya dari orang yang dikenal. 6 aktivitas tersebut yakni terdiri dari 3 panggilan masuk, 2 miss call, dan 1 panggilan masuk pada waktu terakhir kalinya yakni pukul 9:29 waktu Indonesia Barat. Kami hanya menepis bahwa berita-berita yang beredar bahwa tidak ada itu telepon dari orang-orang tidak dikenal dan lain sebagainya. Di sini yang menelpon semuanya orang yang dikenal oleh beliau, mulai dari keluarga, anak buah, kemudian istri mungkin istri, kemudian anak buah beliau, Kasat Narkoba, yang semua sudah kita ambil keterangan kecuali istri ya, karena masih berbuka secara garis besar seperti itu. Kemudian mungkin nanti kami akan upaya melakukan tindakan psikologi forensik, di mana kita mungkin dari situ bisa mendalami lebih dalam penyebab-penyebab mungkin terjadinya kejadian seperti ini. Diketahui jenazah korban pertama kali ditemukan setelah petugas keamanan stasiun mendapat laporan dari masinis. Saat kejadian, tidak ada warga yang melihatnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Direktorat Siber Barreskrim Polri menangkap peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin di Jombang, Jawa Timur. Andi yang telah ditetapkan sebagai tersangka ditangkap terkait dengan kasus sara dan ancaman pembunuhan yang dilaporkan pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ke Barreskrim Polri pada Selasa lalu. Setelah diterbangkan dari Surabaya, Jawa Timur, peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin tiba di gedung Barreskrim Polri Minggu malam. Andi tak memberikan pernyataan apapun terkait penangkapan dirinya. Pria yang masih berstatus aparatur sipil negara ini kemudian digiring ke ruang penyidik Direktorat Siber Barreskrim untuk diperiksa. Andi Pangerang Hasanuddin ditangkap petugas Ditsiber Barreskrim Polri di daerah Jombang, Jawa Timur pada hari Minggu siang. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah yang bersangkutan mengomentari akun Facebook Ahmad Fauzan
pada postingan akun Facebook Thomas Jamaluddin dengan menuliskan kalimat, perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan. Andi Pangerang Hasanuddin dilaporkan pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ke Bareskrim Polri pada Selasa pekan lalu. Pelaporan ini merupakan buntut dari komentar Andi yang mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah terkait perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri beberapa waktu lalu. Akibat perbuatannya, Andi Pangerang dijerat pasal 45A ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan pasal 45B Junto pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian hingga kini terus memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan pidana AKBP Akhiruddin, mantan Kabak Ops Dit Narkoba Polda Sumatera Utara, terkait bisnis solar ilegal. Dan rencananya hari ini bidang Propam Polda Sumatera Utara juga akan menggelar sidang kode etik AKBP Akhiruddin di Mapolda Sumut yang akan menentukan sanksi bagi perwira menengah itu. Temuan gudang BBM ilegal jenis solar di Jalan Guru Siduba, Medan, Sumatera Utara menyeret mantan perwira menengah Polri AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ia pun terus diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan jabatan karena menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Selain pelanggaran kode etik, kepolisian juga turut memeriksa proses pidana AKBP Akhiruddin. Rencananya pada hari Selasa pukul 10, Bid Propam Polda Sumut akan menggelar sidang kode etik. Kami sampaikan bahwa terkait dengan keterlibatan yang bersangkutan, Polda Sumatera Utara dengan sergap telah melakukan pemeriksaan baik proses etik ya, maupun proses pidananya ya. Tentu nanti kita tunggu proses ini masih berjalan. Sebagai aparat penegak hukum, AKBP Akhiruddin kerap tampil hidup mewah dengan pamer Harley Davidson hingga Jeep Rubicon. Yang menjadi sorotan adalah apa yang dipamerkan ayah Aditya Hasibuan ini tak sesuai dengan jumlah kekayaannya yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat, ia hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp467.548.644 yang dilaporkan terakhir kali pada tahun 2021. Selain itu, tanah seluas 566 meter persegi senilai Rp46.330.000, mobil seharga Rp370 juta, dan harta bergerak lainnya senilai Rp51.218.644. Kasus yang menjerat AKBP Akhiruddin Hasibuan terjadi buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan terhadap Ken Abiral. Video penganiayaan tersebut kemudian viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pamer kemewahan atau flexing yang dilakukan oleh pejabat maupun keluarganya di media sosial kini tengah menjadi sorotan. Dalam podcast Aksi Nyata Perindo, Sekretaris Jenderal DPP Rescue Perindo Yudhistira Ihsan Pramana memberikan pandangan fenomena gaya hidup mewah para pejabat di tanah air. Kasus kekerasan yang melibatkan anak pejabat makin bertambah. Tidak hanya kasus kekerasannya yang menjadi perbincangan, kekayaan orang tuanya sebagai pejabat negara juga ikut disorot dan diselidiki. Apalagi para pejabat dan keluarganya kerap dengan sengaja memamerkannya di media sosial. Pamer kekayaan berujung pidana ini menjadi bahasan pengurus organisasi Saya Partai Perindo Yudhistira Ihsan Pramana dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo. Masyarakat kita juga istilahnya suka sih sebenarnya melihat hal-hal kayak gitu. Cuman kalau misalkan ini pejabat yang ya perlu di quote and quote, ini dari mana nih asal source-nya kekayaannya gitu. Etikanya nggak selaras gitu. Kok memfleksikan diri di medsos istrinya gitu. Apakah mereka akan penjara? Nggak juga. Ini penjara kecuali akan ada pertanggungjawaban dari source yang harta-harta mereka itu. Gitu.
Terbaru kasus kekerasan yang melibatkan anak perwira kepolisian di Medan, Sumatera Utara. Selain anaknya, perwira berinisial AH juga diperiksa atas sejumlah harta yang dimilikinya.